Tak hanya itu, mereka juga saling menggenggam tangan satu sama lain dengan begitu keras. Lalu ketika makan bersama selesai, Xian meminta Shui untuk menunggunya sebentar. Dan saat itu Shui mendengar beberapa orang di sana sedang membicarakan hal yang tidak baik tentang masa lalu Xian. Hal tersebut membuat Shui merasa begitu kesal dan ingin pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Xian sudah kembali dan berada tepat di hadapannya. Karena merasa lelah, akhirnya Shui pun mengajak Xian untuk pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Shui kembali kesal karena mengingat orang yang menjelek-jelekan Xian sampai membuat Shui berada dalam ingatan itu untuk membantah semua omongan mereka. Tak berselang lama mereka pun tiba di rumah Shui. Tetapi tiba-tiba saja Xian menghentikan langkah kaki Shui karena Xian menyadari bahwa Shui sedang tidak bahagia, sampai akhirnya Shui mengatakan jika ia tadi mendengar sesuatu tentang Xian. Namun Shui tidak mempercayai hal tersebut sebab ia hanya akan percaya pada apa yang Xian katakan. Akhirnya Shui pun tidak jadi masuk ke rumah dan memilih untuk kembali naik ke mobil Xian. Di sana Xian tidak menyangka jika Shui memandang Xian dengan begitu baik. Suasana itu membuat Xian ingin mencium Shui, namun momen romantis itu tiba-tiba digagalkan dengan kehadiran satpam yang menegur posisi mobil mereka. Hei,这儿不让停车啊! Hal tersebut membuat Shui menjadi sangat malu dan langsung kabur masuk ke rumah. Keesokan harinya Xian sedang rapat bersama rekan kerjanya, Yuyu dan Guanji juga ada di sana bersama mereka. Kali ini mereka sedang membicarakan mengenai tindak lanjut dan evaluasi proyek yang akan mereka investasi karena ada beberapa hal yang mengganjal dari proyek tersebut. Setelah rapat itu selesai, ketiga sahabat itu langsung berdiskusi kembali dengan pemikiran mereka masing-masing. Di sisi lain Shui sedang dihubungi oleh ibunya. Kali ini ibunya masih terus saja mengatur kencan buta untuk Shui karena ibu Shui khawatir dengan status anaknya yang masih terus saja single. Namun tak disangka laki-laki yang dimaksudkan oleh ibu Shui adalah Yuyu. Hal itu membuat Shui langsung bersedia menuruti permintaan ibunya karena Shui dan Yuyu sudah saling mengenal. Kemudian Shui pun rapat dengan rekan kerjanya. Setelah rapat selesai, Bui meminta Shui masuk ke ruangannya. Bui menghargai kerja keras Shui selama ini, atasan Shui itu pun berharap agar Shui mengincar jabatan yang lebih tinggi lagi di kantornya karena posisi wakil pamret sudah lama kosong. Tapi Shui malah mengatakan bahwa itu bukan cita-citanya, ia malah terus saja menyampaikan pendapatnya tentang majalah digital. Tetapi saran Shui tidak semudah itu untuk diwujudkan, oleh karena itu Shui harus berusaha dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian akhirnya Shui menemui Yuyu untuk kencan buta yang sudah diatur oleh ibunya. Kedatangan Shui membuat Yuyu sangat terkejut. Namun hubungan mereka hanya tetap sebagai teman dan rekan kerja. Di sisi lain Xian sedang memandangi chat dirinya bersama Shui, bahkan akhirnya Xian mengirimkan pesan terlebih dahulu pada Shui. Ia menanyakan kedatangan Shui untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Pesan tersebut langsung membuat Shui tersenyum. Kemudian Shui minta izin kepada Yuyu dengan alasan ada urusan yang ingin ia kerjakan dan berjanji untuk bertemu lagi di lain waktu. Lalu Shui pun bergegas pulang, namun Shui mengubah tujuannya karena ia ingin menemui Xian di rumahnya untuk mengambil bajunya yang tertinggal saat pergi ke jamuan makan beberapa hari yang lalu. Hal tersebut membuat Xian juga langsung bergegas pulang menyiapkan makan malam untuk Shui. Tak disangka Xian terlihat sangat menantikan kedatangan Shui. Akhirnya setelah hidangan makanan itu selesai, Shui pun tiba di sana. Kedatangan Shui membuat Xian langsung merapikan dirinya. Shui yang melihat banyaknya hidangan makanan menjadi sangat tidak tahan sampai ia membuang rasa malunya demi bisa menyantap semua makanan itu. Bahkan Shui juga memuji kenikmatan makanan tersebut, tetapi Shui malah mengira jika makanan itu adalah makanan yang dipesan oleh Xian padahal makanan itu dimasak sendiri oleh Xian. Lalu tiba-tiba saja Shui mendapatkan sebuah pesan dari Bui. Pesan tersebut membuat Shui bergegas ingin pergi. Sikap Shui itu benar-benar membuat Xian sangat heran. Ternyata Bui menugaskan perjalanan bisnis untuk Shui. Keesokan harinya Shui pun sudah sampai di sebuah daerah bernama Wucheng.
Sesampainya di sana Shui langsung menghubungi Ruo dan lagi-lagi Ruo meminta Shui melakukan sesuatu agar bisa menarik perhatian Xian. Ruo minta Shui berfoto di sana dan mempostingnya di media sosial. Saat itu Shui sedang melakukan pekerjaannya di Wucheng. Hal yang sama juga dilakukan oleh Xian dan mereka terus sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, namun tak disangka ternyata Xian selalu mengecek postingan Shui. Di sisi lain Shui terus saja mengomel karena Xian belum juga menghubunginya padahal ia sudah memposting momen dan foto indahnya di media sosial saat ia berada di Wucheng. Tak berselang lama tiba-tiba Ruo juga ada di sana, ia melakukan perjalanan bisnis mendadak menggantikan rekannya yang berhalangan hadir. Ruo pun heran kenapa Xian belum juga menghubungi Shui. Keesokan harinya Shui baru saja terbangun dan ia bersama Ruo kagum saat melihat keindahan salju yang sedang turun. Postingan Shui tentang salju itu pun langsung disimpan oleh Xian. Kali ini Xian sedang berada di rumah Pak Guan pamannya. Ternyata Pak Guan sangat menyukai Shui karena ia seorang gadis yang cukup menarik dan juga seorang jurnalis yang sangat pintar walaupun usianya masih tergolong muda. Pak Guan pun meminta Xian untuk mengundang Shui mewawancarainya. Pada scene yang berbeda Shui dan Ruo sedang bermain dan menikmati keindahan salju yang ada di sana. Bahkan Ruo juga meminta Shui untuk berfoto dan Ruo langsung memposting foto Shui dengan tujuan agar postingan itu bisa membuat Xian menghubungi Shui. Benar saja postingan itu sudah dilihat oleh Xian, bahkan Xian juga berharap agar Shui tidak kedinginan saat bermain salju. Tak hanya itu Xian pun benar-benar menghubungi Shui. Kali ini Xian membuat Shui begitu gembira karena Xian memberikan kabar bahwa Pak Guan bersedia melakukan wawancara dengan Shui tetapi Shui baru menyadari jika ia tidak pernah mengajukan wawancara dengan Pak Guan namun hal itu tidak mempengaruhi kebahagiaannya. Shui tetap memasang tiket dan langsung menyiapkan draft wawancaranya. Keesokan harinya Shui sudah dalam perjalanan menuju rumah Pak Guan. Shui juga sempat berpikir jika Xian merindukan dirinya namun pikiran itu langsung dihancurkan dengan realita yang pernah terjadi antara dirinya dan Xian. Sementara itu Xian sudah lebih dulu sampai di sana menunggu kedatangan pujaan hatinya, tetapi tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi Shui ditabrak oleh mobil lain, hal itu membuat Shui terlambat sampai ke rumah Pak Guan. Xian yang mengetahui hal tersebut langsung terlihat sangat khawatir. Bahkan Xian juga sampai menjemput Shui dan tanpa sadar Xian benar-benar memperlihatkan jika ia begitu khawatir dengan keselamatan Shui. Lalu mereka pun kembali bersama-sama menuju rumah Pak Guan. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka pun tiba. Kedatangan Shui disambut dengan baik oleh Pak Guan. Hubungan mereka terlihat begitu akrab dan Shui pun langsung mulai melakukan wawancara. Wawancara tersebut berlangsung dengan sangat baik dan santai, sampai membuat Xian terlihat kagum pada Shui. Kemudian mereka pun makan siang bersama. Saat itu Pak Guan terus menceritakan masa kecil Xian pada Shui. Bahkan Pak Guan juga memberitahukan bagaimana kepribadian Xian, sampai Pak Guan berharap jika Shui bisa mengubah Xian agar tidak terus-menerus menutupi dirinya. Lalu tak disangka dengan penuh keberanian Shui memuji kehebatan Xian di hadapan Pak Guan, bahkan Shui juga dengan sengaja mengatakan jika Xian menyukai seorang jurnalis wanita cantik karena ketika acara konferensi pers Xian terus saja memandangi Qin Yu. Namun Xian tidak mengakui hal tersebut dan Xian beralasan jika ia melakukan itu hanya ingin menggoda Shui. Pengakuan itu pun membuat Shui menjadi salah tingkah. Setelah itu mereka pun bersiap untuk pulang, namun Shui malah mengajak Xian untuk berjalan-jalan terlebih dahulu. Ajakan itu membuat Xian mengatakan bahwa Shui sudah mulai banyak menuntut. Tetapi bukannya merasa bersalah Shui malah menggoda Xian dengan sebuah puisi dan benar saja Xian terlihat bahagia karena puisi buatan Shui tersebut. Namun lagi-lagi Shui malah membicarakan pekerjaan pada Xian, dikarenakan hal itu terus-terusan dibicarakan oleh Shui akhirnya Xian pun setuju untuk melakukan liputan khusus perusahaannya. Tetapi Xian memiliki beberapa syarat yang harus diikuti oleh Shui, walaupun syarat itu sangatlah berat namun Shui tetap menyetujuinya dan Shui pun langsung diantar pulang oleh sopir pribadi Xian. Kepergian Shui membuat Xian berkata bahwa ia akan menunggu dengan sabar Shui mengenali dirinya.
Setelah itu barulah Xian akan membuat keputusan. Keesokan harinya Xian kembali rapat bersama rekan kerjanya. Dan lagi-lagi mereka masih mempertimbangkan tentang proyek yang akan diinvestasi karena keberlangsungan proyek itu akan sangat mempengaruhi masa depan perusahaan. Lalu setelah rapat selesai Xian pun kembali berkumpul dengan Yuyu dan Guanji. Di sana kedua sahabat Xian itu sangat kagum atas tindakan serta evaluasi yang diambil oleh Xian.